Hari ini aku ingin bagikan senjata lagi kepada anak-anak. Tapi siapa ya yang hari ini bisa menerima dan suka membaca firman Tuhan? Karena hari ini yang aku bagikan adalah perisai iman dan juga pedang roh. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu pasti anak-anak yang menerima ini haruslah anak-anak yang suka membaca firman. Kira-kira aku bisa ketapatkan anak di mana ya? Yang suka membaca firman dan juga suka memperkatakan firman. Seperti pedang roh yang luar biasa ini. Kemana ya? Aku tahu. Aku akan pergi ke tempat favoritku. Karena di situ pasti ada anak-anak. Yaitu di kebaktian anak Joel Kids. Kalau begitu, aku siap berangkat sekarang juga. Ya. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Cherly. Shalom Kak. Shalom Kak Cetri. Shalom Kak. Oke adik-adik, kita ketemu lagi di kebaktian online Joel Kids. Joel Kids. Yes, I am. Oke, kita ketemu lagi. Kita mau semangat lagi untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Pasti semangat dong. Kalau semangat mana jempolnya, katakan semangat. Oke, tapi sebelumnya Kakak mau ajak kalian untuk berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah hari ini. Ya, siapkan hati kalian, siapkan tangan kalian, siapkan mulut kalian untuk kalian menyembah Tuhan. Sekarang semuanya tutup mata. Sudah gak ada yang main-main lagi. Duduk tenang. Ikutin Kak Clarissa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sungguh sempurna di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, perlindungan yang utama adalah dari-Mu. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus, ajak kami menyanyi, ajak kami menari, ajak kami melompat bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan, tapi adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu, kita mau menyembah Tuhan dulu. Sekarang tetap tutup mata kalian, tetap tutup mata adik-adik, pusatkan hati adik-adik kepada Tuhan. Kita mau panggil Tuhan untuk masuk ke dalam hidup kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita ulang dari awal lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
gantung gayanya aja. Dari rumah, adik-adik nyanyikan ini dengan suara yang keras. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk hadir di hati kita. Siap adik-adik? Kak Klar bantu ya. Yesus, Ku panggil, Yesus ku undang, apa? masuk dalam hatiku. Katakan sekali lagi, kita panggil Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Untuk apa adik-adik kita panggil Tuhan Yesus? Pemimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Sekali lagi. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus kita percaya, jika ada Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan Yesus yang akan menghapuskan semua dosa kita, hidup kita akan disucikan bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, Kak Klar mau tanya dulu lah. Tapi Kak Shirley sama Kak Eca jangan kasih tahu ya, jangan kasih tahu ya. Kak Klar mau tanya, kita punya satu teman kita namanya Kapten siapa ya? Hah? Kapten siapa? Depannya J, huruf J. Kapten siapa? Coba, Kak jangan kasih tahu. Kak Eca jangan kasih tahu. Coba sekali lagi ya. Siapa Kapten siapa? Kapten siapa? Betul sekali, Kapten Joel. Sip. Kemarin ada yang masih ingat gak? Di Yoel 2 ayat 28, Kapten Joel pernah bilang apa? Kalau apa? Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita semua. Bukan cuman kakak, bukan cuman Kak Shirley, bukan cuman Kak Eca, bukan cuman papa, mama, adik-adik. Tapi adik-adik juga loh. Adik-adik percaya kan? Adik-adik percaya kan? Percaya. Percaya? Yang percaya katakan amin. Amin. Oke, kalau gitu kita nyanyikan lagu Bila Roh Allah ada di dalam kita. Kita akan menari, kita akan melompat, kita akan tertawa bersama Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Oke siap. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari
biasa loh adik-adik. Teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Siap, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Kita akan apa? Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi yang kenceng ya. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita tepuk tangan semuanya buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus ada buat kita semua. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita sudah terbang bersama Tuhan. Kita sudah melewati awan-awan. Sekarang kita mau berdoa sama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar lagi firman apa yang akan diceritakan nanti sama Kakak Yanti. Kita mau dengarkan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau minta Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau minta Tuhan hadir di rumah adik-adik masing-masing. Tapi sebelumnya, Kak Klar minta adik-adik nyanyi ya dari hati adik-adik. Kita mau sembah Tuhan kita yang hidup. Biarkan hati kita, biarkan mulut kita, biarkan tangan kita menyembah Tuhan. Tutup mata kalian, yang mau angkat tangan boleh, yang mau bersujud juga boleh buat Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumah-Mu.
Tapi kami mau Tuhan untuk Engkau didik Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau bentuk hidup kami Tuhan seperti yang Engkau mau Tuhan. memuliakan Tuhan, nama Ku mau seperti-Mu Yesus. Nyanyikan dengan lembut adik-adik. Seperti adik-adik berdoa sama Tuhan. Adik-adik minta sama Tuhan supaya hidup adik-adik semuanya menyenangkan Tuhan. dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, Memuliakan nama-Mu Tuhan. memuliakan nama-Mu, Memuliakan nama-Mu Tuhan. memuliakan nama-Mu, Tuhan, biar lagu ini Tuhan menjadi doa kami semua Tuhan. Menjadi doa kami untuk kami bisa Engkau proses sesuai yang Engkau mau Tuhan. Sehingga hidup kami Engkau temukan menyenangkan hati-Mu. Adik-adik ikutin Kak Klar berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. kami percaya Engkau yang hadir Engkau yang di hadir tempat kami tempat kami masing-masing. masing-masing. Kami percaya Tuhan, Kami percaya Engkau Tuhan, yang hadir Engkau yang hadir di rumah kami. di rumah kami. Sebentar Tuhan, Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kami mau mendengarkan firman-Mu, firman-Mu, firman kebenaran firman kebenaran akan Engkau. akan Engkau. Tuhan, Tuhan, Engkau yang kirimkan Engkau yang roh kirimkan hikmat, roh hikmat, roh wahyu, roh wahyu, roh pengertian roh pengertian dalam hidup kami. dalam hidup kami. Sehingga apa yang nanti Sehingga apa yang nanti kami dengarkan, kami dengarkan semuanya semuanya merema merema di dalam hidup di kami. dalam hidup Dan kami, kami dan kami bisa berbuah dan menjadi berkat dan menjadi berkat untuk untuk orang-orang orang-orang di sekitar kami. di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan kami Yesus, percaya. kami percaya. Amin. Amin. Hai, apa kabar pasukan Tuhan? Mari bersemangat dan bersukacita. Apakah kalian masih tetap memakai baju sirah keadilan dan berikat pinggang kebenaran seperti boba? Harus tetap dipakai ya, biar kebenaran dan keadilan senantiasa dalam hidup kalian. Nah, siapa kangen dengan boba hari ini? Biar bobanya kegeeran ya, dikangenin sama pasukan Tuhan semuanya. Hari ini ada cerita apa ya dari boba? Siapa yang mau tahu ceritanya? Kalau gitu, duduk yang manis ya, dan kita saksikan bersama-sama pengalaman manis si boba hari ini. Aduh, Boba, anak mama, kamu kenapa sayang? Boba, ayo cerita, jangan buat mama khawatir dong. Gini Ma, Boba takut. Takut kenapa? Siapa yang nakal sama kamu? Apa Jack yang nakal sama kamu? Bukan Ma, Jack baik kok. Aku takut kalau Papa di PHK, gak kerja lagi. Loh, kenapa kok kamu bisa bilang begitu? Tuh papanya Jack katanya di PHK, gak boleh kerja lagi.
Terus Jacknya lagi sedih karena nggak dapat uang jajan. Boba, sekarang Mama mau tanya, apa kamu masih percaya kepada Tuhan? Ya masih lah, Ma. Aku kan masih rajin berdoa, ikut ibadah online juga. Aku sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, Mama percaya sama kamu, Boba. Sekarang kalau kamu percaya, kenapa kamu takut? Bukankah kita punya Tuhan yang baik, yang pegang kendali atas hidup kita? Kalau papahnya Jack di PHK, percaya saja ada rencana Tuhan yang besar atas hidup keluarga Jack. Nah, sekarang bagian kamu. Gak ada gunanya kamu nangis gitu. Kenapa kamu gak berdoa? Iya ya, Ma. Kenapa aku juga menangis? Berarti aku harus berdoa ya, Ma. Boba, kamu harus berdoa dan terus percaya bahwa Tuhan memegang akan keluarga kita. Kamu harus tetap beriman, percaya penuh kepada Tuhan. Kamu tahu nggak bagaimana supaya punya iman yang besar? Gimana, Ma? Kamu harus baca firman dan rajin memperkatakan firman. Daripada kamu bersungut-sungut dan menangis, lebih baik kamu berdoa dan perkatakan firman. Kamu bisa? Oh gitu ya, Ma. Oke. Aku bisa. Aku akan masuk kamar dan berdoa. Boba kemudian masuk ke dalam kamar dan dia mulai membaca firman dan berdoa. Tuhan Yesus, ampuni Boba kalau tadi cuma menangis. Sekarang Boba bertobat, Tuhan. Boba minta Tuhan Yesus yang memegang keluargaku. Jauhkan papaku dari PHK ya Tuhan. Biar terus kerja. Aku percaya Allahku akan memenuhi segala keperluan keluargaku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Bagus sekali, Boba. Itu baru anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Ma, boleh nggak aku ke rumah Jack? Aku juga mau ajak Jack berdoa buat papanya supaya dapat kerjaan lagi. Boleh banget, Bob. Kamu harus jadi berkat ya. Oke, Ma. Aku pergi dulu ya. Adik-adik, Boba mendapatkan pengalaman yang manis karena hari itu dia mendapatkan pelajaran dari mamanya bahwa iman itu bisa didapat dari firman Tuhan yang sering kita baca. Saat kita banyak membaca firman dan berdoa, maka kita akan mempunyai iman yang besar dan bisa mengalahkan ketakutan kita. Boba dengan penuh semangat pergi ke rumah Jack. Boba mau jadi berkat dan mengajak Jack untuk berdoa. Bob, sama siapa kamu? Hai Jack, aku sendirian kok. Ya Jack, ada yang mau aku sampaikan nih. Apa itu, Bob? Apa kamu mau kasih papaku kerjaan? Enggak Jack, kan aku masih kecil. Ini Jack, aku kasih tahu kamu. Kamu jangan sedih lagi. Nah, kita punya Tuhan yang baik. Daripada kamu sedih, bagaimana kalau kita berdoa buat papa kamu supaya segera dapat pekerjaan? Memangnya dengan berdoa papaku bisa dapat kerja? Jack, gak boleh ngomong gitu. Tuhan tetap pegang kendali walaupun papamu dipihakkan. Percaya deh, pasti Tuhan akan kasih pekerjaan yang lebih baik. Oh, ya udah deh. Aku mau ikut kamu berdoa. Oke Jack, aku temani kamu berdoa ya. Tapi kamu yang berdoa sendiri buat ke papamu ya. Oke, Boba, temani aku ya. Tuhan Yesus, ampuni aku kalau aku kemarin nangis-nangis dan marah kepadamu karena papaku di PHK. Tuhan Yesus, mulai hari ini aku akan terus berdoa
supaya papaku segera mendapat pekerjaan lagi yang lebih baik. Aku percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan bukan masa depan yang suram. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Aku senang deh, kamu sudah mulai berdoa. Lakukan tiap hari ya. Oke Boba, makasih ya sudah ingetin aku. Sama-sama Jack, aku pulang dulu ya. Dah. Boba merasa sangat senang karena bisa menemani Jack berdoa buat papanya. Di tengah perjalanan, Boba ke rumah, tiba-tiba Kapten Joel datang menemui Boba. Ada apa ya Kapten Joel menemui Boba lagi? Hai Boba, aku selalu mengawasimu. Dan ternyata semakin hari kamu semakin bertumbuh dengan luar biasa. Aku sangat bangga dengan kamu Boba. Terima kasih Kapten Joel. Aku selalu ingat akan nasihatmu. Boba, karena hari ini kamu sudah baik sekali. Sekarang Kapten Joel akan memberikan 2 senjata lagi buat kamu. Supaya selengkap senjata Allah dalam hidupmu semakin lengkap. Jangan lupa untuk selalu dipakai dan diaktifkan ya. Bukan buat pamer loh, tetapi harus dikerjakan. Wah, aku dapat senjata lagi. Apaan ya? Hari ini aku akan memberikan kepadamu perisai dan pedang roh. Perisai adalah iman dan pedang roh adalah firman Tuhan. Ingat Boba, kedua alat ini akan terus berfungsi kalau kamu selalu rajin baca firman Tuhan. Dan jangan lupa, jangan malas ya. Iya Kapten, aku janji deh. Aku akan ingatkan Jack juga. Bagus Boba. Ingatkan Jack dan juga teman-temanmu yang lain supaya mereka membaca firman dan memperkatakan firman Tuhan. Karena itu akan menjadi iman dalam kehidupan kita dan akan menjadi senjata yang luar biasa. Baik Boba, Kapten Joel pergi dulu ya. Ya! Adik-adik, itulah pengalaman manis si Boba. Semakin hari, Boba semakin mengenal Tuhan Yesus dan semakin bersungguh-sungguh lagi dengan Dia. Kalian jangan mau kalah dengan Boba ya. Sekarang siapkan hati baik-baik buat kita mendengarkan firman Tuhan. Kalian siap? Shalom adik-adik. Nah, siapa yang hari ini masih tetap semangat? Masih? Masih? Kak Yanti lihat dari sini semua masih semangat memuji Tuhan. Tadi kita sudah semangat banget memuji Tuhan. Hari ini kita akan semangat lagi untuk dengar firman Tuhan. Kak Yanti mau cek dulu siapa yang masih semangat. Beri tepuk tangan kanan kiri, beri tepuk tangan, beri tepuk tangan, beri tepuk tangan sambil katakan Tuhan Yesus baik. Hari ini kita akan lanjutkan lagi firman Tuhan yang dari minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu apa? Siapa masih ingat? Nah, yang di sebelah situ angkat tangan. Apa? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Apa? Iya, benar sekali. Kita belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Minggu yang lalu perlengkapan senjata Allah apa yang sudah kita pelajari? Ayo, ada yang ingat? Ada yang ingat? Oh, enggak ada. Ada yang ingat? Pasti ingat semua. Minggu yang lalu kita belajar tentang baju sirah keadilan. Dan yang kedua adalah ikat pinggang kebenaran. Siapa yang mau tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Adik-adik yang manis, duduk yang manis. Tangannya dilipat, siapkan Alkitabnya, siapkan mungkin catatannya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Oke? Tapi sebelum itu kita mau berdoa sekali lagi. Kita mau minta Tuhan kasih kita hikmat supaya kita bisa belajar akan firman Tuhan. Kita akan berdoa sekali lagi sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman-Mu, berbicara dalam hidup kami, supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat kami, Engkau hadir di rumah kami, menyertai setiap kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Oke, adik-adik sudah siap? Oke, duduknya yang rapi. Yang masih tiduran, ayo duduk yang manis ya. Siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Kita mau belajar firman sama-sama hari ini. Oke? Permisi Bu Yanti, permisi. Aduh, siapa permisi, ini? Permisi Bu, permisi Bu. Maaf Pak, tunggu Ya. sebentar ya, ini lagi ibadah. Duh, Ya. saya mau kirim paket loh. Nanti Dari aja gimana? Goshen, Bu. Saya enggak pesan paket Pak. Ini dari Goshen, kami send sampai ke lokasi. Tapi Buat kita Bu enggak Yanti. pesan. Jadi Iya. kan Bu Yanti kan? Iya, saya. Nah, ini paket buat jenengan. Berarti Monggo harus saya diterima ya, terima. Bu. Saya terima. Iya, harus diterima. Dari tunggu kantong dulu. Saya, Bu. Kalau mau terima paket, saya semprot dulu ya Pak, biar steril. Oke adik-adik, kalian lakukan juga di rumah ya. Kalau terima barang harus dibersihkan dulu, oke ya? Maaf ya Pak ya, Monggo, maaf monggo. ya Pak. Monggo, Sa- monggo. Bapaknya sekali. Monggo, Ya. Oh, Bu. berarti saya terima ya Pak ya? Ini dari Goshen, monggo diterima Bu. Kok berat sekali ya Pak? sekali, Bu. Ya udah ditaruh sini, Ya. oke. Ini tolong ditandatangani ini? ya Bu ya. Surat Kan tanda saya nggak tangannya. pesan Pak. Monggo ditandatangani dulu. Tunggu ya adik-adik ya. Sudah. Ini lagi Foto kebaktian. ya Bu ya. Iya. Foto dulu. Harus Foto foto dulu. ya, harus Buat foto. bukti ya. Ya, Oke, tadi foto, ya. Bu. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Sudah. Muka jelek. 1, 2, tidak jadi. 3. Ya Bu, makasih ya Bu. Ya, makasih ya Pak. Makasih, Bu. Sampai jumpa. Semoga sukses ya Bu ya. Iya, Makasih, Bu. iya sudah Pak. Ini mau lanjutkan lagi. Oke adik-adik, ini kira-kira paketan isinya apa ya? Siapa yang penasaran? Kak Yanti kok juga penasaran ya, ini paketnya besar sekali. Dari siapa juga enggak tahu. Kita buka sama-sama ya. Siap? Mau? Atau nggak usah? Atau biarin aja? Buka ya? Oke, ayo kita buka sama-sama. Kita mau unboxing dulu paket dari entah siapa ini tidak tahu. Buka ya. Dari siapa ya? Wow. Wah, siapa yang penasaran? Ada suratnya. Coba. Oh, ternyata dari Kapten Joel. Siapa yang masih ingat dengan Kapten Joel? Masih ya? Kapten Joel kirim apa ya? Coba kita lihat dulu. Kirim apa ini? Kapten Joel ternyata kirim pedang. Luar biasa ya. Pedang apa? Coba kita lihat dulu yang satu, ini masih ada lagi satu barang. Kita lihat dulu. Apa adik-adik yang kedua? Apa ini? Perisai. Ternyata Kapten Joel kirim ke Kak Yanti perisai dan pedang. Nah, kebetulan hari ini Kak Yanti akan cerita ini aja lah. Setuju ya? Kita akan belajar tentang perisai dan pedang. Adik-adik mau? Adik-adik siap? Duduk yang manis. Tangannya dilipat, kakinya dilipat, matanya memperhatikan, enggak boleh ngantuk. Siap ya? Kita akan belajar sama-sama tentang perisai dan pedang. Siap? Ayo kita belajar. Oke adik-adik, kita siap ya? Hari ini yang pertama kita mau belajar tentang perisai. Siapa yang masih ingat? Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang baju sirah dan ikat pinggang. Hari ini kita akan belajar tentang perisai dan nanti kita akan belajar tentang pedang roh. Yuk kita baca dulu ayatnya. Siap ya? Siapkan, buka Alkitabnya. Siapa yang paling cepat buka? Kita akan baca sama-sama ya. Kita akan buka sama-sama Efesus 6 ayat 16 dan 17. Sudah semua? Sudah? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai. Perisai apa? Perisai apa? Iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan gunakan juga apa adik-adik? Apa? Pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Bisa semua? Sudah baca semuanya? Kita tahu sekarang yang akan kita pelajari hari ini adalah perisai iman dan juga pedang roh, yaitu firman Allah.
Siap ya? Hari ini kita akan belajar 2 tema, satu tentang perisai dan satu lagi nanti tentang pedang. Oke, kita akan belajar yang pertama tentang perisai iman. Siapa adik-adik yang tahu di sini iman itu apa? Ada yang tahu? Percaya, Kak. Betul, iman itu percaya. Ibrani 11 ayat yang pertama berkata apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu seperti apa ya, Kak? Apakah itu percaya? Betul, percaya. Tapi firman berkata, iman itu dasar dari segala sesuatu. Siapa yang pernah lihat orang bangun rumah? Pernah? Apa yang pertama kali bapak tukang-tukang bangun sebuah rumah? Ada yang tahu? Apakah yang pertama kali dibangun atapnya? Iya? Bukan. Apakah yang dibangun dindingnya? Bukan. Tapi yang dibangun pertama kali adalah fondasinya. Iman sama dengan fondasi, dia dasar. Kalau satu rumah, gedung bertingkat yang sangat tinggi, tapi fondasinya pendek, bisa bertahan enggak kira-kira rumahnya? Gedungnya bisa bertahan enggak adik-adik? Tentu tidak bisa. Karena fondasi itu dasar. Sama dengan iman kita, itu perisai yang kita punya. Itu dasar dari hidup kita, yaitu iman. Hari ini kita akan belajar 2 tokoh iman. Ada banyak sekali ditulis di Alkitab, tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Tapi hari ini kita hanya belajar 2 dulu. Oke ya, kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, kita akan belajar dari satu orang yang bernama, ada yang tahu? Ya nggak tahu lah ya. Ada yang tahu? Kita akan belajar dari satu orang yang taat disuruh Tuhan membangun bahtera. Siapa dia namanya? Siapa namanya? Betul sekali, jawabannya adalah Nuh. Nah, hari itu firman Tuhan datang kepada Nuh. Tuhan ngomong apa? Nuh, kamu harus membangun bahtera, diberi ukurannya, dan ukurannya itu sangat besar. Dan Nuh membangun bahtera di atas gunung. Nuh ketika menerima perintah itu, bangun bahtera, buat apa ya Tuhan? Buat apa bahtera ini? Tuhan ngomong, karena bahtera itu Tuhan berkata dia akan mendatangkan air bah. Dia akan mendatangkan hujan yang tidak berhenti. Apa yang dilakukan Nuh? Nuh hanya taat. Apa yang Nuh lakukan? Taat. Dia mulai kumpulkan kayu, dia ajak 3 anak laki-lakinya, dia ajak juga tetangga-tetangganya, dia bilang, Pak, ayo Pak bangun bahtera. Buat apa bahteranya? Pokoknya Tuhan nanti akan berikan hujan. Nanti kalau ada bahtera, kita pasti bisa selamat. Kalau kita tinggal di bahtera, tetangga-tetangganya Nuh ngapain? Meledek. Dia bilang, buat apa bahtera? Nggak akan ada hujan. Nggak akan ada hujan apapun. Kita akan terus selamat. Mereka semua ngejek, Nuh tetap kumpulkan kayu. Dia bawa ke atas gunung. Dia mulai bangun itu bahtera. Banyak banget yang harus dikerjakan Nuh. Dia kumpulkan banyak sekali kayu. Karena apa? Ukuran dari bahtera itu sudah Tuhan tentukan. Jadi enggak boleh sembarangan, enggak boleh terlalu besar, dikecilin aja ya, dikecilin. Enggak. Yang Nuh lakukan adalah taat. Dia bangun seperti ukuran yang Tuhan mau. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi saat Nuh bangun bahtera? Semua tetangga-tetangganya kanan kiri selalu ngajak, ya terus, dipaku terus, dibangun terus, mana ada hujan, nggak akan ada hujan. Tapi hari itu Nuh seperti memakai perisai, yaitu iman. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari firman Tuhan. Tuhan berkata dia akan menurunkan hujan, dia akan mendatangkan air bah, dan Nuh akan selamat saat dia ada di bahtera. Adik-adik, saat itu perkataan banyak orang yang mengejek seperti apa? Panah api dari si jahat. Kata-kata, ya terus dipaku, terus dikerjakan, mana ada hujan. Tapi Nuh menangkisnya dengan apa? Perisai iman. Nuh punya iman yang kuat. Dia ngomong, aku tetap akan bangun karena Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan tidak suruh, aku tidak akan bangun bahtera. Tapi karena Tuhan yang perintahkan, aku akan tetap membangun.
besoknya lagi dikerjakan lagi, bagian pintunya mungkin, bagian jendelanya. Apa yang dilakukan orang-orang? Mereka terus mengejek, mana mungkin ada hujan, tidak ada hujan. Semua serangan itu ditangkis dengan apa? Perisai iman. Adik-adik, hingga suatu hari, di Alkitab diceritakan, kurang lebih 100 tahun, Nuh membangun bahtera. Waktu yang lama atau waktu yang singkat? Lama sekali. Dan setiap hari telinga Nuh mendengarkan, ayo dia diejek, mana ada hujan, gak mungkin pekerjaanmu sia-sia. Tapi selama itu juga Nuh punya iman yang kuat. Dia tangkis dengan perisai, yaitu perisai iman. Dan di hari yang ditentukan Tuhan ngomong sama Nuh, ayo masuk ke dalam bahtera. Ajak semua tetangga-tetangga, ajak semua orang-orang yang mau. Mereka mau ikut enggak? Gak mau. Enggak mungkin akan ada hujan. Mereka enggak mau ikut. Tapi yang terjadi, Nuh masuk bahtera, binatang-binatang semua masuk sepasang. Dan setelah itu pintu bahtera ditutup. Dan adik-adik tahu yang terjadi? Hujan mulai turun. Dan hari itu baru orang-orang percaya, hujan. Mungkin baru 1 hari, enggak apa-apa. 2 hari, oke. 3 hari, bagus. Masih hujan, segar. Tapi hari itu hujan turun 40 hari, 40 malam. Wah, lama sekali. Sampai akhirnya apa? Semua tenggelam, banjir. Dan mereka ngomong, aduh, siapa tahu harusnya aku ikut Nuh. Harusnya aku ikut masuk bahtera. Harusnya aku ikut bantu Nuh. Tapi mereka hari itu mati tenggelam. Apa yang dilakukan saat banjir? Tidak bisa beli makanan, tidak bisa panen, tidak bisa apapun. Mereka kelaparan dan mereka mati hari itu. Nuh, dia dengan imannya, dia kuat, dia mengerjakan yang Tuhan mau. Dan akhirnya dia diselamatkan, dia dan keluarganya, istri, anak-anak dan menantunya, dia diselamatkan karena Nuh ada dalam bahtera. Hari-hari ini masih ada perisai iman dalam hidup kalian? Kalian masih tetap percaya? Siapa yang di sini punya masalah? Kak Yanti percaya kita punya masalah, Kak Yanti juga punya masalah. Saat hari-hari ini, mungkin orang-orang berkata, mana Tuhan? Katanya Tuhan bisa menolong. Perkataan-perkataan negatif yang kita dengar, akankah kita terus, oh iya ya, mana ya Tuhan menolong atau enggak ya? Atau kita tangkis seperti Nuh menggunakan apa? Perisai iman. Mana yang kita pilih? Jadi seperti Nuh ya, tangkis dengan perisai iman. Firman tadi dikatakan apa? Dengan perisai itu kamu menangkis semua serangan dari si jahat. Semua perkataan-perkataan negatif yang keluar dari mulut orang lain, kita tangkis dengan perisai iman. Siapa yang mau seperti Nuh? Siapa yang mau seperti Nuh? Pakai terus perisai imannya, semua tepuk tangan yang luar biasa. Oke, siap. Yang kedua, kita akan belajar tokoh yang kedua. Kalau tadi seorang pria, yang kedua adalah seorang wanita. Siapa ya seorang wanita? Ada yang bisa tebak tokohnya siapa? Kak Enda akan cerita. Hari itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di suatu tempat. Tiba-tiba di tempat itu ada seorang perempuan yang datang. Yesus, tolong! Yesus, tolong! Apa yang dilakukan murid-muridnya? Tuhan itu siapa? Suruh pergi, diusir. Maaf ya Bu, tidak terima tamu. Seperti tadi ya, Kak Yanti ketika kedatangan bapak-bapak Gosyen itu, tak usir. Jangan Pak, jangan Pak. Sama murid-muridnya juga, nanti Bu, jangan masuk. Tapi wanita ini terus mengejar. Wanita itu bilang, Yesus tolong, anakku sakit. Yesus tolong, anakku sakit. Siapa perempuan ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dia adalah perempuan Sirofenisia. Hari itu dia datang ke Tuhan, kemudian Tuhan ngomong, dia datang. Dan Tuhan ngomong apa? Tidak baik memberikan roti untuk anak-anak dan diberikan kepada anjing. Kira-kira siapa adik-adik di sini yang tidak marah kalau dikata-katai anjing? Ada? Ada yang tidak marah? Aku sakit hati Kak kalau aku dibilang anjing.
perempuan Sirofenisia hari itu sangat sedih karena anaknya sakit. Dan saat dia meminta pertolongan Tuhan tidak langsung ngomong, oke, ayo aku tolong. Enggak. Satu, murid-muridnya sudah ngusir, ayo Bu, pergi. Yang kedua, Tuhan ngomong apa? Tidak baik memberikan roti kepada anjing. Lah aku ini manusia kok dibilang anjing. Tapi apa yang dilakukan perempuan Sirofenisia? Benar Tuhan, aku ini memang anjing. Tapi aku tidak makan roti, tidak apa-apa. Tapi aku makan remah-remah yang jatuh dari meja tuanku. Dan Yesus mungkin bengong, kok ada orang tidak marah dibilang anjing? Dia malah percaya Tuhan itu tuannya. Dan ketika makan roti yang sama walaupun cuma remah-remah, dia juga akan terima berkat yang sama. Ketika perempuan itu ngomong seperti itu, Tuhan Yesus ngomong apa adik-adik? Hai ibu, besar apa? Imanmu. Iman dari perempuan ini, iman dari ibu ini sangat besar. Sampai Tuhan berkata, ibu besar imanmu dan anakmu akan sembuh. Besar imanmu dan anakmu akan diselamatkan. Adik-adik, apa keuntungan saat kita punya iman yang besar? Satu, seperti Nuh, dia diselamatkan dan keluarganya masuk dalam bahtera. Yang kedua, seperti ibu Sirofenisia ini, anaknya disembuhkan dan dia menerima keselamatan yang dari Tuhan. Masih mau tetap pakai perisai iman? Masih mau gunakan senjata yang Tuhan beri buat kita, yaitu perisai iman? Masih adakah iman dalam hidup kita? Di Lukas 18 ayat yang ke-8 berkata, jika anak manusia itu datang, akankah aku mendapati iman di bumi ini? Siapa yang percaya Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita? Ketika nanti Tuhan datang, yang dia cari bukan kalau aku datang berapa harta anak-anakku. Enggak. Ketika aku datang, bagaimana pelayanan anak-anakku? Enggak. Tapi hari itu Tuhan ngomong, kalau aku datang, akankah aku mendapati iman? Katakan bersama-sama dengan Kak Yanti, iman. Siapa yang di sini mau punya iman yang besar? Iman seperti Nuh, selama 100 tahun dia tahan menghadapi cibiran orang-orang. Iman seperti perempuan Sirofenisia yang tetap kuat saat dikata-katai anjing. Mungkin kalau hari ini kalian datang ke gereja, kakaknya bilang, jangan ke gereja, kamu anjing. Apa yang dilakukan? Ya sudah Kak, aku gak mau sekolah minggu lagi, pulang ya Kak, dadah. Tapi perempuan ini tetap teguh, gak apa-apa Tuhan, memang aku anjing. Tapi hari itu dia dapat mujizat. Amin. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita punya iman yang besar? Siapa yang mau punya iman yang besar? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang mau punya iman yang besar? Mau semua ya? Mau? Mau? Oke, tetap duduk yang manis. Tangan dilipat, kaki dilipat, matanya tetap melotot. Nggak usah lihat kanan kiri, jangan main games. Kita akan lanjutkan bagaimana kita mempunyai iman yang besar. Oke? Kita akan lanjutkan lagi. Tadi kita akan bilang bagaimana supaya kita mempunyai iman yang besar. Yuk kita baca lagi satu ayat. Kita baca sama-sama. Buka dengan cepat. Roma 10 ayat yang ke-17. Baca dengan suara yang keras. Siap ya? 1, 2, 3. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Tadi paket yang kedua yang Kak Yanti terima setelah perisai adalah apa? Pedang. Di Efesus tadi dikatakan pedang roh adalah firman Allah. Ya. Nah, iman, bagaimana kita mempunyai iman yang besar? Kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Setuju? Adik-adik setuju? Pedang roh ini firman. Sehari-hari ini apa yang banyak kita dengarkan? Gosip? Berita-berita yang buruk? Atau kita banyak mendengarkan firman Tuhan?
Kalau hari-hari ini kita banyak mendengarkan berita-berita yang penuh dengan ketakutan, itu akan melemahkan iman setiap kita. Tapi kalau hari-hari ini kita banyak mendengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, kita akan buat iman yang di dalam kita semakin besar. Orang lain mau berkata apa? Aduh, hari ini takut, hari ini keadaannya enggak enak, hari ini keadaannya susah. Tapi iman saya berkata, kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Amin. Kita akan baca ayat yang terakhir. Mazmur 1 ayat 2 sampai yang ketiga. Siap ya? Sudah ketemu semua? Kita baca sama-sama. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Perhatikan ayat ini baik-baik. Apa saja yang diperbuatnya, apa? Berhasil. Adik-adik di sini siapa yang mau berhasil? Siapa yang mau punya masa depan yang ajaib? Firman Allah berkata apa? Tetapi orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan, dia yang suka membaca Taurat Tuhan, dia akan menjadi berhasil. Apa saja yang kalian perbuat akan berhasil. Dua hal yang kita dapat saat kita suka dengan firman Tuhan. Kita punya iman yang besar. Iman kita semakin kuat. Dan apa saja yang kita buat berhasil. Adik-adik mengerti hari ini? Hari ini kita punya dua senjata lagi. Kita punya perisai dan kita punya pedang. Biar iman kita terus tetap kuat. Dan pedang kita tetap terus menyala. Karena ada firman Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Yuk tutup semua Alkitab kalian. Letakkan dulu catatannya. Hari ini kita mau berdoa sama-sama. Siapa yang hari-hari masih merasa ketakutan, masih merasa tidak nyaman, ingat, buat iman kita kuat, bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang menjamin setiap hidup kita. Kita mau berdoa sama-sama. Hari ini kita mau berdoa sama-sama. Kita mau katakan, aku percaya, aku punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Kalau Tuhan yang kita sembah, dia tidak pernah gagal. Dia juga akan membuat adik-adik dan Kak Yanti tidak akan pernah gagal. Hidup kita selalu dalam kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Amin. Kita akan katakan lagu ini sama-sama. Semua bangkit berdiri. Di tempat masing-masing semua bangkit berdiri. Katakan dengan iman. Bangkitkan kembali iman dalam hidup kita. Bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang selalu membuat kita lebih dari pemenang. Orang lain boleh berkata, kamu kalah, kamu begini. Tapi kita punya Tuhan yang selalu menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Kalian boleh angkat tangan, satu tangan taruh di dada. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janjimu. Lagu ini berkata, Tuhan tidak pernah lalai dengan setiap janji-janjinya. Apa janji Tuhan dalam hidup kalian? Firman berkata kalian punya masa depan yang cerah. Kalian punya hari depan yang penuh dengan pengharapan. Firman berkata Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan dalam hidupmu. Percaya, pegang firman Tuhan. Berita dunia boleh kasih sesuatu yang negatif, sesuatu yang menakutkan. Tapi hari ini Kak Yanti memilih. Kak Yanti akan memilih pegang firman Tuhan. Kak Yanti akan tetap memilih punya Tuhan yang terus menjadikan kita sebagai pemenang. Amin. Nyanyikan lagi dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan lagi dengan sungguh-sungguh. Semua tutup mata. Katakan dengan keras. Tidak usah malu dengan siapapun yang di sekitar kalian. Nyanyikan bahwa aku percaya aku punya Tuhan yang terus menjadikan aku lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus.
katakan sama-sama. Yes Lord. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi dengan kuat katakan, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kalian tetap berdoa. Tuhan, berikan aku iman yang kuat. Berikan aku iman yang besar, Tuhan. Tuhan, biar dalam hidup kami tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan iman kami. Tuhan, kami mau seperti Nuh. Selama 100 tahun dia mendengarkan semua yang negatif. Dia diejek, dia diolok, tapi dia tetap percaya kepadamu. Tuhan, kami mau Tuhan sampai nanti kami besar, kami mau tetap iman kami ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, minta anugerah-Mu buat setiap kami. Karuniakan roh iman yang kuat di tengah-tengah kami. Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan iman kami. Tidak ada satupun yang bisa menggentarkan kami. Karena kami punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan dengan iman, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kalian boleh angkat tangan dengan suara yang keras, ikuti Kak Yanti berdoa sama-sama hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang ajaib. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang setia. Hari ini Tuhan, karuniakan dalam hidup kami iman yang besar. Seperti Nuh yang terus bertahan dan tidak tergoyahkan. Hari ini Tuhan, kami mau rajin baca firman.
biar iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan amin. God bless you. Oke adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Siapa yang hari ini diberkati dengan firman Tuhan? Kak Enti percaya biar firman itu masuk dalam hidup kita. Sekali lagi, Kak Enti tetap ajak kalian, kita mau berdoa buat bangsa dan negara. Kak Enti tidak akan pernah bosan ajak kalian. Kak Enti juga berharap kalian punya satu visi yang sama. Kita mau terus berdoa buat bangsa kita. Di Alkitab diceritakan suatu kisah tentang sebuah kota yang bernama Sodom dan Gomora. Siapa yang tahu kota itu? Siapa yang tinggal di sana? Ada yang tahu? Lot, dia tinggal di sana. Suatu hari kota ini penuh melakukan banyak sekali kejahatan. Sampai membuat hati Tuhan sedih. Membuat hati Tuhan, aku ingin menghancurkan kota ini. Tapi apa yang dilakukan Tuhan kita? Apa Tuhan langsung menghancurkan kota Sodom Gomora? Enggak. Tuhan ngomong dengan satu orang sahabatnya yang bernama Abraham. Dia ngomong sama Abraham. Dan Abraham mengajukan, Tuhan, seandainya ada 100 orang dari kota itu yang percaya kepada Tuhan, apakah Tuhan akan menghancurkan? Dan Tuhan berkata, enggak, aku enggak akan menghancurkan. Dinilai Abraham, apa ada ya 100 orang dari kota Sodom Gomora? Abraham turun lagi, hingga didapati 10 orang. Tuhan, jika ada 10 orang yang berdoa buat bangsa itu, apakah Tuhan menghancurkan? Tuhan berkata apa? Tidak. Tapi ternyata tidak ada 10 orang yang berdoa untuk kota Sodom dan Gomora. Karena hanya Lot dan keluarganya yang menyembah Allah yang tinggal di kota itu. Bagaimana dengan kalian? Di Indonesia, apakah ada 10 orang yang mau berdoa buat Indonesia? Kak Yanti percaya sangat banyak. Tidak hanya 10, bahkan ratusan ribuan jutaan rakyat Indonesia hari ini terus berdoa buat bangsa. Dan biar hari ini Kak Yanti dan kalian jadi satu bagian, jadi satu orang yang berdoa buat bangsa kita. Siapa yang mau Indonesia diselamatkan? Siapa yang mau Indonesia mengalami lawatan yang besar? Indonesia dibebaskan dari semua bencana yang terjadi saat ini. Mau berdoa? Kita terus sepakat. Oke? Yuk Kak Yanti undang kalian semua bangkit berdiri. Yang masih duduk, ayo bangkit berdiri sama-sama. Ajak yang di sebelah kalian, mama, papa, kakak, adik, ayo kita gandengan tangan sama-sama. Kita mau berdoa buat bangsa ini. Tapi hari ini ada satu yang spesial buat kalian. Kak Yanti di sini tidak berdoa sendiri. Ada teman-teman kalian nanti yang akan berdoa juga buat bangsa. Kalian yang di rumah, ayo sepakat. Siap ya? Semua siap ya? Ayo kita gandengan tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Kau berikan kami kesempatan untuk kami sekali lagi berdoa buat bangsa kami. Tuhan kami rindu melihat Indonesia dipulihkan. Tuhan kami rindu melihat Indonesia diselamatkan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap kami, mampukan kami Tuhan. Untuk kami tetap berdiri, berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan
dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami bangsa ini, kami berdiri dan membawa kekuatan-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Raba shekarana ya raba tasaka ya raba. Kiarana ya raba shikarana ya raba ya rata saka. Kiarana raba shakarana ya raba saka. Kiarana ya raba shakarana ya raba ya raba. Kiarana ya raba shikarana ya raba saka ya raba. Kiarata sakarana ya raba shaka ya raba. Tuhan, hari ini kami mau sepakat, kami mau satukan hati dengan semua anak-anak yang di rumah Tuhan. Kami mau berdoa sekali lagi buat bangsa Indonesia. Tuhan, kami mau serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau tetap percaya Tuhan sedang mengerjakan perkara yang ajaib buat bangsa kami. Tuhan, kami mau tetap percaya Tuhan yang pegang kendali atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus berdoa, kami mau bersyafaat buat bangsa Indonesia. Kiara masyaka ya lararama ya rarara ya rama. Kiara tasikarana ya larama syaka ya rarara. Indonesia dan Kota Semarang, supaya Tuhan selalu menjagai bangsa Indonesia dan Kota Semarang. Jagai Tuhan, dan Tuhan tolong Tuhan bangsa kami yang sekarang lagi terkena Corona Tuhan, supaya Corona cepat berhenti Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan bahwa kota kami dan negara kami selalu diingat dengan Tuhan Yesus, dan negara kami selalu diproteksi dengan malaikat-Mu, dengan api-Mu juga kota kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami sepakat Tuhan untuk kota kami dijagai Tuhan, dilindungi, tutup bungkus dengan darah Yesus. Di dalam nama-Mu kami percaya Tuhan, kami ingin Tuhan datang ke bangsa kami dan kota kami, menyembuhkan orang yang sakit Tuhan, supaya kota kami selalu dilindungi dan COVID-19 cepat selesai. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden supaya dijagai dengan Tuhan, dan staf-staf yang ada Tuhan supaya dijagai dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, juga kami mau berdoa Tuhan untuk kota kami juga yang terkena COVID-19 juga selesai Tuhan. Di dalam nama-Mu kami percaya, haleluya, amin. Aku percaya Indonesia disembuhkan. Amin, amin, amin. Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tolong Tuhan, proteksi, jagai kota dan bangsa kami Tuhan. Tolong bungkus dengan darah-Mu yang Kau curahkan di atas kayu salib Tuhan. Tolong jauhkan dari kami segala penyakit COVID-19 dan bencana yang lain Tuhan, dan semuanya buang ke jurang maut sampai batas Tuhan tentukan. Ampuni segala dosa-dosa bangsa kami yang mungkin tidak menyenangkan hati-Mu. Tuhan, tolong buat saat ini menjadi berakhir Tuhan, supaya banyak anak bisa sekolah kembali dan banyak orang tua bisa bekerja kembali Tuhan. Tolong Tuhan pulihkan saat-saat seperti ini Tuhan. Tolong Tuhan turunkan rahmat dan membantu kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus buat semua anugerah-Mu. Kami sepakat, kami percaya yang terbaik sedang dan akan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus beri dalam hati kami, hati yang mencintai Tuhan, hati yang mencintai bangsa ini, hati yang kuat Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas bangsa kami. Tuhan, kami meteraikan semua doa-doa kami. Kami mau sepakat yang terbaik terjadi atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ayo terima kasih tepuk tangan dari sini buat semua anak-anak yang hebat. Kalian luar biasa, terus setiap hari doakan bangsa kita. Amin. Jangan lupa tetap bawa bangsa kita di hadapan Tuhan. Oke, siapa yang hari ini diberkati? Siapa yang hari ini diberkati? Nanti lihat tangan-tangan yang terangkat, semua kalian diberkati. Amin. Kita sudah memuji Tuhan hari ini, kita sudah dengar firman Tuhan. Dan kita sudah doa juga buat bangsa. Kita sekarang akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Oke? Kalian boleh melakukan aktivitas apapun. Jangan lupa habis ini dikerjakan kuisnya di Instagram Joel Kids ya. Kalian isi jawabannya, akan ada hadiah yang menarik buat kalian. Oke? Tetap bangkit berdiri, kedangkan kedua tangan, kita akan berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami boleh bertemu, kami boleh beribadah bersama-sama. Dan kami tahu Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Dan kami tahu Tuhan menjamah hati setiap kami. Hidup kami semakin diubahkan. Hidup kami semakin dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan, kami berdoa. Berkati keluarga kami, berkati mama papa kami, berkati pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan, hidup kami akan semakin diberkati. Tidak ada satupun dari keluarga kami yang kekurangan, karena kami tahu Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Kami percaya setiap keluarga kami sehat, tidak ada yang sakit Tuhan. Kami punya kekuatan yang baru, karena kekuatan kami berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami selesaikan ibadah kami terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa, berkat yang terbaik dari kerajaan surga, turun atas hidup setiap kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus selalu menyertai langkah kami, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu ada dalam hidup kami Tuhan, sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. God bless you. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Aduh Tuhan, bajuku, jubah perangku sudah mulai sempit nih. Kayaknya aku butuh upgrade deh Tuhan. Bajuku sudah gak cukup nih, tangannya, kakinya semua. Aduh. Kalau gitu aku mau tambah lagi baca firman-Nya. Aku mau tambah lagi baca firman. Dan juga memperkatakan firman. Aku mau baca lagi. One eternity later. Saat Kapten Joel sedang berdoa, tiba-tiba terlihat sinar yang terang menerangi Kapten Joel. Kira-kira apa yang terjadi ya? Saksikan di kebaktian online Joel Kids minggu depan.